Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah luar biasa. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Membaca Rabbis Shrahli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, Ustadz akan mengabsensi dulu ya. Di antara kalian ada yang tidak masuk? Ada. Berapa anak? Satu anak. Siapa namanya? Ami. Ya. Sakit atau apa anaknya? Sakit. Nah, kita doakan ya, semoga apa itu sehat, biar bisa mengikuti pelajaran kayak kita di siang hari ini. Amin. Sebelum memulai pelajaran pada materi hari ini, Ustadz akan mengingatkan tentang materi pelajaran yang kemarin tentang akidah apa? Akidah Islam. Masih ada yang ingat? Masih. Apa akidah Islam itu? Pokok keyakinan yang harus diyakini kebenarannya untuk setiap muslim, setiap orang yang muslim. Nah, itu adalah akidah Islam. Dasar akidah Islam apa? Masih ada yang ingat? Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Bisa dikatakan sunnah atau hadis. Alhamdulillah, berarti masih ingat. Jangan lupa ya, akidah itu adalah pokok dalam setiap orang muslim menjalankan kehidupan ini. Butuh namanya ikatan. Ikatan antara seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Itu adalah akidah. Nah, kalau orang nggak punya akidah, maka hidupnya akan serampangan. Nggak punya keyakinan dengan Tuhan, hidupnya akan serampangan. Maka penting untuk setiap muslim mempunyai akidah yang benar. Jika akidahnya benar, maka kehidupannya akan benar. Seperti Ustadz yang ceritakan kemarin, orang membawa akidah di akhir zaman itu bagaikan membawa bara api. Dipegang panas, nggak dipegang hilang. Itu adalah akidah keimanan seorang muslim. Sekarang Ustadz akan memulai pelajaran pada materi yang lain, yakni adab sholat dan dzikir. Ada yang tahu adab sholat dzikir itu? Apa itu adab? Masih ingat apa itu adab? Tata krama atau sopan santun. Luar biasa. Masuk Allah. Luar biasa. Yang ada yang lain? Ketepatan dalam mengurus sesuatu. Nah, ini juga adab. Jika digandengkan dengan Al-Quran, maka bagaimana interaksi dia dengan Al-Quran itu adab. Jika digandengkan dengan orang tua, maka bagaimana seseorang anak interaksi dengan orang tuanya, itu juga adab. Jika dikaitkan dengan guru, bagaimana interaksi seorang murid dengan guru yang baik, itu juga dikatakan adab. Sekarang sholat, ada yang tahu sholat itu apa? Ritual apa? Ritual pendekatan diri kepada Allah. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Salah satu dari rukun Islam. Ingat ya, sholat itu yang paling dalam kaidah yang luar biasa. Sholat itu suatu amalan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukunnya. Jadi orang sholat harus tahu syarat dan rukunnya. Syaratnya sholat harus wudhu dulu. Kalau nggak wudhu, sholatnya batal. Rukunnya sholat ada takbiratul ihram, ada apa itu niat, ada sujud, itu adalah
rukun dari sholat. Jika nggak ada dalam sholat, maka sholatnya juga batal. Ada yang ngantuk? Tidak ada, alhamdulillah. Jangan. Kalau ngantuk nanti bisa berdiri. Iya. Kalau ngantuk berdiri. Yang merasa ngantuk bisa berdiri. Sekarang Ustadz akan menerangkan tentang adab sholat dan zikir. Tujuannya dalam pembelajaran ini adalah satu, menghayati adab sholat dan zikir, dihayati. Yang kedua, terbiasa menerapkan adab sholat dan zikir. Yang ketiga, memahami adab sholat dan zikir. Dan yang keempat, mensimulasikan adab sholat dan zikir. Materi pembelajaran sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Ini sholat. Nah, komunikasi seorang hamba dengan Allah itu bisa sholat. Nah, salah satunya sholat. Banyak komunikasi, bisa berdoa, bisa berzikir, itu juga komunikasi. Salah satunya sholat. Yang kedua, kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat, agar tujuan sholat yaitu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar bisa tercapai. Sebagaimana dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga, zikir adalah memperbanyak mengingat Allah dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Dan yang keempat, kita perlu memperhatikan adab-adab dalam berzikir, dan tujuan zikir yaitu menenteramkan hati biar bisa tercapai. Sekarang sholat ya. Sholat, dilihat, sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Akan tetapi banyak orang kurang bisa menikmati ibadah sholatnya. Nah, ini biasanya orang kalau belum terbiasa sholat, maka mulai kecil kita harus membiasakan sholat dulu. Kalau sudah menjadi terbiasa, maka akan, jika kita ketinggalan nggak sholat, akan menjadi ada sesuatu yang aneh dalam diri kita. Anak kecil kalau sudah terbiasa sholat, kok nggak sholat, akan menjadi aneh. Apa yang ketinggalan? Apa yang nggak ada? Ini nikmat daripada orang yang terbiasa melakukan sholat. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah berfirman bahwa orang yang sholatnya khusyuk, maka seorang akan terhindar dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Sebagaimana Ustadz sebutkan tadi dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ini adalah adab-adabnya. Di antara adab sholat, yang pertama, menjaga waktu dan batasnya, yakni as-sholatu dalam hadisnya as-sholatu ala waktiyah. Ketika zuhur ya di waktu sholat, ketika mau sholat zuhur ya harus di waktunya sholat zuhur. Ketika sholat asar di waktunya sholat asar. Yang terbaik adalah di awal waktu, as-sholatu fi awwali waktiyah. Tapi di dalam ini adalah sholat di waktunya, yakni jangan sampai sholatnya mepet-mepet dengan asar. Sholat zuhur mepet dengan asar, sholat asar mepet dengan maghrib. Ini jangan sampai. Nah, menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, bersegeralah menunaikan dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Nabi bersabda pada Bilal, wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Maksudnya beradzanlah lalu kita bisa melaksanakan sholat. Karena dulu yang bagian adzan adalah ada dua, yakni yang pertama sahabat Bilal, yang kedua adalah Abdullah ibnu Umi Maktum. Itu yang bagian adzan. Yang kedua, demikian pula tempat sholat dan sujud kita rapikan, bersihkan dari najis yang ada, singkirkan gambar, tulisan, apa saja yang mengganggu kekhusyukan sholat. Maka sholat itu, masjid itu jangan sampai ada poster-poster karena mengganggu. Nah, sama sholat di belakang orangnya pakai kaos yang bergambar, kadang-kadang sholat kita tidak menjadi khusyuk. Maka penting menjaga adab-adabnya. Kalau orang perempuan enak, sholatnya mukenanya sama, putih semua. Kalau laki-laki kadang-kadang ada yang bergambar. Bagaimana? Masih bisa dilanjutkan pelajarannya? Masih. Alhamdulillah. Enggak ngantuk ya? Nah, yang ketiga, memakai pakaian kita yang terbaik. Sholat itu memakai pakaian yang terbaik. Jadi yang bagus.
Saat menggunakan sholat, waktu sholat telah tiba, kita harus rapi, pakaiannya yang bagus. Dulu ada imam yang luar biasa menjaga sholatnya pakai pakaian yang bagus. Ada Imam Abu Hanifah, itu yang dibuat sholat harga bajunya itu 1000 dinar. 1000 dirham itu 1 dirham 4 gram emas, 2 juta. 2 juta dikali 1000, berapa miliar itu? Itu untuk sholat. Jadi kalau untuk sholat pakaian yang luar biasa. Kalau Imam Maliki mau pakaian untuk mengajarkan hadis Rasulullah, pakai pakaian yang terbagus. Maka kita sebagai orang muslim jangan sampai menampakkan ke gak enakan, pakaiannya jelek-jelek, jangan. Pakaian yang bagus, menampakkan sifat iffah. Iffah itu menjaga diri dari sesuatu yang gak baik. Yang keempat, menyesal serta bersedih jika kita tidak dapat menunaikan, menikmati sholat dengan baik. Merasa bersedih, itu adabnya sholat. Kalau kita nggak sholat tepat waktu, awake merasa sedih, hati kita merasa sedih, itu juga termasuk adab sholat. Yang kelima, supaya kita khusyuk, Nabi memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia, kayak besok kita mati. Kalau kita beranggapan bahwa besok kita akan meninggal, maka sholatnya akan khusyuk. Ya Allah, ini sholat yang terakhir untuk saya, maka mesti luar biasa khusyuknya, karena sholat ini sholat yang terakhir. Kalau kita rutinitas biasa, sholatnya biasa ya, maka akan menjadi rutinitas yang biasa, yang mengakibatkan sholat kita apa adanya. Yang kedua adalah pengertian zikir. Definisi zikir ditinjau secara etimologi, bermula dari kata dzakar, yang diartikan menyebut, mensucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi, atau nasihat. Zikir dan doa setelah sholat adalah hal yang dianjurkan Rasulullah kepada umat Islam, sebagaimana firman Allah di dalam Quran diterangkan, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Nah, jika setelah sholat kau rampung, selesai sholatnya, maka disuruh zikir, fadhkurullah. Baik bisa berdiri, bisa duduk, bisa sambil berbaring. Yang penting jangan langsung habis sholat pelencing. Habis sholat langsung kemana? Tapi zikir, berdoa dulu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu rutinitas zikir. Setelah itu kita berdoa. Nah, dalam berdoa itu kita jangan sampai lupa doa untuk orang tua kita. Nah, ingat ya. Masih ada yang ngantuk? Ngantuk, semangat ya, jangan sampai ada yang ngantuk. Nah, di antara adab berzikir, ikhlas dalam berzikir menghadap ridho Allah, membersihkan amalan dari campuran dengan sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam bermuhasabah. Zikir itu banyak. Ada orang zikirnya enaknya pakai subhanallah, maka itu zikir subhanallah terus. Ada orang merasa nyaman zikirnya pakai alhamdulillah, maka pakai alhamdulillah terus. Ada orang zikirnya merasa nyaman pakai astagfirullah, maka pakai astagfirullah sampai kita merasa bahwa ini zikir yang luar biasa. Ini kalau diamalkan sampai kita meninggal, maka ini akan menjadi saksi yang akan menolong kita besok ketika kita bertemu dengan Allah. Kemudian zikir, wirid yang dicontohkan Rasulullah, banyak sekali buku-bukunya, bisa dipelajari. Sama pelajari di buku-buku ada zikirnya. Kemudian duduk, mencoba memahami makna khusyuk dalam melakukannya. Ketika sholat dicoba untuk khusyuk. Nah, yang terutama kita harus jamaah. Jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, maka dibiasakan dalam sholat itu berjamaah. Terus duduk di suatu tempat, ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Nah, memakai wangian pakaian, tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih, itu juga adabnya ketika kita mau zikir. Nah, dan yang terakhir, memilih tempat yang agak sunyi. Jadi jangan ramai-ramai ketika berzikir. Selamat belajar ya, jangan lupakan sholat di setiap datang waktunya sholat. Nah, ini kesimpulan, jangan lupakan sholat di setiap datang waktunya sholat. Sholat apa itu? Sebab sholat adalah tiang agama. Sesuai hadis Nabi, besok di hari kiamat yang pertama dihisab amalannya adalah sholatnya. Dalam sebuah hadis, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah.
Fa in wujidat tamatan kubilat alaihi wasairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali. Besok pertama kali yang dihisab Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka akan dianggap baik semuanya. Jika sholatnya buruk, dianggap buruk semuanya. Maka jagalah sholatnya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab sholat. Nah, sesuai hadis yang saya bacakan tadi. Ini membuat kelompok ya, dibuat kelompok. Nanti dari LKPD ini disuruh buatlah rangkuman, jelaskan ada dalil-dalilnya. Nah, ada dalil-dalilnya, dibuat kelompok. Sudah semua? Nah, silakan maju. Dari hasil kelompok 1, orang yang benar sholatnya akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar, sesuai dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Luar biasa bagus. Dari hasil kelompok pertama ada maksudnya dan ada dalilnya. Sekarang kelompok kedua. Nah, silakan kelompok kedua maju di sini. Dari hasil diskusi kelompok kami, sholat dan zikir adalah suatu ibadah yang harus dikerjakan dan selalu dilakukan. Sejenis ibadah sholat kita berzikir boleh dengan duduk, berdiri ataupun tiduran. Sesuai firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Luar biasa. Ini sesuai dalilnya. Silakan. Luar biasa bagus, sesuai dalilnya ya. Kelompok 2 juga luar biasa bagusnya, ada materinya dan bisa menunjukkan dalil-dalilnya. Sekarang yang kelompok ketiga, silakan maju ke depan. Dari hasil kelompok kami, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menjalankan sholat, maka dia telah menegakkan agama Islam di bumi ini. Sesuai hadis Nabi, as-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merampungkannya, berarti ia telah merampungkan agamanya. Luar biasa bagus ya. Dari kelompok ketiga juga luar biasa bagusnya. Semuanya bagus, bisa menerangkan di depan beserta dalil-dalilnya. Ada dalilnya dikutip, yang satu di ayat fa idza qadaytumus sholata fadhkuruha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Yang satunya ada innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang satunya dalilnya as-sholatu imaduddin, man aqama faqad aqamaddin wa man hadama faqad hadamaddin. Luar biasa ya. Ini selalu ditingkatkan. Belajarnya ditingkatkan, setiap hari ditingkatkan. Terus apa yang pernah dipelajari dipraktekkan. Dalam kitab taklim diterangkan, wasamratul ilmi al amalu bihi. Buah daripada ilmu mengerjakan ilmu. Jangan sampai kita tahu adabnya sholat, tapi ketika kita sholat tidak mau melaksanakan adab sholat. Kita tahu adabnya zikir, tapi ketika kita berzikir tidak mau melaksanakan adabnya zikir. Diingat ya, sholat itu tidak hanya rutinitas aja, tapi menjadi kebiasaan yang besok akan menolong kita. Dulu ada cucu dari Rasulullah namanya Ali Zainal Abidin. Beliau adalah orang yang terkenal sholatnya luar biasa. Sholatnya hingga 100 rakaat dalam sehari. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, murid dari Imam Syafi'i, itu beliau sholat sunnah tidak pernah kurang dari 100 rakaat setiap hari. Kalau kita berapa rakaat?
2 rakaat aja ya. Kalau bisa ditingkatkan, sholat malamnya juga ditingkatkan, terus adab-adab sholat dikerjakan. Ya, yakni kita tahu yang pernah kita pelajari, jangan sampai dilupakan. Besok di pertemuan yang akan datang lagi, Ustadz akan menyampaikan ini masih ingat atau tidak pada materi di adab sholat dan adab berzikir. Paham? Alhamdulillah. Sebelum Ustadz mengakhiri, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah, dari hasil diskusi tadi kelompoknya luar biasa semuanya, bisa menampilkan dan bisa memberikan dalil-dalilnya konkret, ada yang dari Quran, ada yang dari hadis. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.